Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Haris di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, dan amal soleh. Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita semua selalu di dalam kesehatan, keafiatan, keberkahan, sehingga apa yang menjadi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi sesama umat. Alhamdulillah, dalam kajian pertemuan di hari yang penuh berkah ini, kita akan menceritakan satu dialog. Dialog ini dilakukan oleh seorang ahli hikmah. Ahli hikmah yang bertanya kepada iblis. Siapa itu ahli hikmah? Ahli hikmah itu adalah orang yang diberikan oleh Allah keilmuan yang mendalam tentang fikih, tentang agama, dan mampu menerapkan keahliannya itu dengan sangat-sangat bijaksana. Itu adalah ahli fikih atau disebut ahli hikmah. Dalam pertanyaannya yang begitu panjang, ahli hikmah ini terus berdialog dengan iblis. Nah, saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, terus simak bagaimana percakapan ahli hikmah dengan iblis ini. Mudah-mudahan di dalam percakapan ini banyak kita temukan hikmah-hikmah, banyak kita temukan mutiara-mutiara daripada sesuatu yang dapat kita jadikan pedoman untuk hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai masyarakat atau umat di muka bumi ini yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Ahli hikmah itu kemudian bertanya kepada iblis, kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci? Kata ahli hikmah bertanya kepada iblis. Kemudian iblis menjawab, ketahuilah engkau, wahai ahli hikmah, bahwa orang yang sangat atau paling aku benci adalah kamu, kata iblis. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Jadi iblis ini diminta ahli hikmah untuk betul-betul
jujur, benar-benar jujur di dalam menjawab pertanyaan si ahli hikmah. Dan ternyata orang yang paling iblis benci di muka bumi ini adalah orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ahli fikih, yang mampu menerapkan fikih dengan sangat bijaksana. Ini adalah orang-orang yang paling dibenci iblis. Maka godaan atau tantangan dari seorang ahli hikmah, ahli agama, ahli fikih adalah merupakan musuh terbesar daripada iblis. Kemudian ahli hikmah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Maksudnya siapa lagi itu, siapa yang paling engkau benci kembali? Iblis menjawab, orang alim dan warok. Orang alim ini orang yang mengamalkan ilmunya. Sangat kuat di dalam menerapkan syariat-syariat daripada agama. Sangat kuat di dalam menerapkan syariat-syariat keagamaan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan amaliyah-amaliyah yang sangat nyata. Ini sangat dibenci oleh iblis. Tidak hanya itu, apalagi seorang alim itu adalah warok. Warok sangat menjaga daripada barang-barang yang haram, barang-barang yang syubhat. Jadi di samping dia seorang alim yang mampu mengamalkan ilmunya, seorang alim itu juga disifati seorang yang warok, mampu menjaga barang-barang yang subhat, apalagi barang-barang yang haram itu sangat menjadi pantangan untuk dijauhi oleh para alim yang disifati dengan warok. Ini adalah orang kedua yang sangat dibenci oleh iblis. Kemudian iblis, si ahli hikmah bertanya dan iblis menjawab, siapa lagi? Kata si ahli hikmah, yaitu seorang fakir yang sabar dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Jadi urutan ketiga, orang yang sangat dibenci oleh iblis adalah orang yang fakir, orang yang sangat butuh, orang yang kesulitan di dalam hidupnya, tetapi tidak pernah ia mengeluhkan kesulitan itu atau meminta daripada kesulitan hidupnya itu kepada orang lain. Di zaman ini kita ketahui bersama bahwa adanya realitas ketika pemerintah sekarang menerapkan bantuan uang tunai seperti BLT dan lain sebagainya, bantuan-bantuan yang bersifat sosial untuk masyarakat yang tidak punya. Kadang salah sasaran, kadang tidak tepat sasarannya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Kadang orang mampu, dia mengaku fakir. Kadang petugas salah sasaran karena orang-orang yang di dekat-dekatnya itu banyak dari kerabatnya
banyak dari sahabat karibnya dan macam-macam, sehingga pandangan masyarakat, pandangan umum dia mampu tapi mendapat bantuan. Justru kadang mengenaskan, orang-orang yang seharusnya dibantu terlewatkan. Ini adalah banyak terjadi realitas yang semacam itu. Tapi ini tidak. Jadi orang yang sangat dibenci iblis itu benar-benar dia seorang fakir, tapi dia menutupi kefakirannya. Bahkan dia tidak pernah mengeluhkan barang kefakirannya, barang kesulitannya kepada siapapun, karena dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang kesulitan-kesulitan yang dia alami. Luar biasa. Kalau kita cermati orang-orang fakir semacam ini, yang betul-betul meskipun dia fakir tapi tidak pernah mengeluh, bahkan menutupi kefakirannya di depan orang lain, di depan orang banyak. Ini adalah orang ketiga yang sangat dibenci oleh iblis. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali, apa tanda kesabarannya? Jadi orang fakir itu ditanyakan oleh si ahli hikmah kepada iblis, tanda kesabarannya orang fakir itu bagaimana? Maka iblis menjawab, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari. Jadi tanda daripada kesabaran orang fakir adalah jika si fakir itu dilanda kesulitannya selama 3 hari, dia tidak pernah mengeluhkannya kepada orang lain. Maka ketika dia dalam kesulitan yang luar biasa itu dan mampu bertahan selama 3 hari untuk tidak menyampaikan kesulitannya, mengeluhkan kesulitannya, kata orang Jawa, sambat, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang-orang yang sabar. Luar biasa saudara-saudaraku, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang fakir, jika ia mampu bersabar selama 3 hari, tidak menyampaikan keluhannya, kesulitannya kepada orang lain, maka orang fakir yang semacam ini, yang sangat ditakuti oleh iblis, termasuk manusia ketiga urutannya yang ditakuti oleh iblis, dia dicatat oleh Allah pahalanya seperti pahala orang-orang yang bersabar. Hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Kemudian si ahli hikmah melanjutkan pertanyaannya kembali. Dia berkata, selanjutnya apa? Atau selanjutnya siapa orang-orang yang sangat kamu benci? Si iblis menjawab, orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur kepada Allah. Ini adalah orang keempat yang sangat dibenci oleh iblis. Pertama adalah ahli hikmah, orang alim yang waro, orang fakir
yang tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Dan yang keempat, orang yang sangat dibenci oleh iblis adalah orang kaya tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena begitu indahnya kalau kita melihat di sekeliling kita, di masyarakat kita, atau bahkan tetangga kita. Jika kita memiliki tetangga atau saudara yang dia itu orang kaya, tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang ia lakukan? Dia akan suka bersedekah, suka membantu yang fakir, suka membantu yang kesulitan. Bahkan dia rela dengan banyak harta yang ia miliki, banyak digunakan di jalan kepentingan-kepentingan yang maslahah di masyarakat. Banyak ia gunakan untuk di jalan-jalan fisabilillah. Banyak ia gunakan bagaimana hartanya itu mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Begitu indah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, tetapi dia mampu bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali, apa tanda kesyukurannya? Jadi si ahli hikmah ingin tahu bagaimana sih orang kaya yang bersyukur itu bentuknya bagaimana sih? Model orangnya kayak apa sih? Maka si iblis berkata, ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan ia mengeluarkannya juga dari tempatnya. Ini patut direnungkan oleh saudara-saudaraku semua dimanapun berada, direnungkan oleh kita semua. Bagaimana kesyukuran daripada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Dia mengeluarkan sedekah yang luar biasa. Bagaimana harta kekayaannya bisa bermanfaat dengan orang banyak. Bagaimana semua apa yang dimilikinya bisa menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali. Bertanya mengenai salah satu sosok sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi ini dijuluki Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si ahli hikmah bertanya, orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Jadi karena memang iblis ini kan tercipta sudah sejak zaman Nabi Adam. Jadi tahu kondisi manusia-manusia sejak mulai Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dan mengembangkan keturunannya di muka bumi ini. Maka ketika ditanya mengenai Abu Bakar, si iblis menjawab, ia tidak pernah, maksudnya Abu Bakar ini, ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah.
Jadi di masa jahiliyah saja, di mana waktu itu daerah Mekah yang akhlak dan moralnya adalah sangat rusak, ini sahabat Abu Bakar tetap tidak pernah menuruti apa yang menjadi kemauan daripada iblis laknatullah. Apalagi di masa Islam, di masa jahiliyah saja yang namanya sahabat Abu Bakar ini tidak pernah menurut daripada ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan iblis, apalagi di masa Islam. Itu sosok Abu Bakar, kata jawaban si iblis yang jujur. Kemudian si ahli hikmah bertanya, bagaimana kalau Umar bin Khattab? Habis bertanya Abu Bakar, si ahli hikmah kemudian menanyakan, bagaimana kalau dengan Umar bin Khattab itu, wahai iblis laknatullah? Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menurutimu di masa jahiliyah, apalagi di Islam, kalau sahabat Umar bin Khattab bagaimana? Dia ini si iblis ini menjawab dengan jujur. Demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah. Setiap aku berjumpa, setelah dia mengucapkan sumpah kepada Allah, demi Allah, setiap aku berjumpa dengan itu yang namanya Umar bin Khattab, pasti aku kabur. Ini jawaban iblis yang jujur. Bayangkan, ada manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah, ya, iblis dan bala tentaranya ketika melihat Umar bin Khattab dari jauh, apalagi dekat, tidak berani si iblis. Kenapa? Dia langsung kabur, lari terbirit-birit hanya dengan melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah anugerah, keistimewaan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, yaitu iblis dan bala tentaranya tidak berani menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian si ahli hikmah bertanya kepada si iblis, bagaimana sih itu yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan? Kalau Sayyidina Abu Bakar sudah, Sayyidina Umar bin Khattab sudah, kalau Sayyidina Utsman bin Affan bagaimana ya iblis? Maka iblis menjawab, kata iblis, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, kita tahu kelebihan daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa. Kalau Sayyidina Utsman ini malaikat Allah itu malu kepada beliau, apalagi yang namanya iblis sangat malu. Jarine wong Jawa sungkan. Artinya apa? Sama, tidak berani dengan yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali,
Bagaimana dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Iblis kemudian menjawab, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tidak akan mau melakukan itu. Jadi ini adalah perkataan kejujuran daripada iblis kepada ahli hikmah. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat, kata si ahli hikmah. Jadi setelah menanyai Khulafaur Rasyidin bagaimana iblis itu ketika melihat atau menjumpai atau bagaimana menggambarkan posisi daripada Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian si ahli hikmah melanjutkan pertanyaannya. Apa yang kau rasakan wahai iblis jika melihat seseorang dari umat ini yang hendak sholat? Iblis dengan jujur menjawab, jika ada orang atau umat ini mau mengerjakan itu yang namanya sholat, maka badannya iblis ini, itu dia panas. Kalau orang itu sakit demam. Jadi kalau ada orang itu hendak melakukan sholat, maka badan si iblis ini sakit demam. Nah, kadang kita itu mudah meninggalkan sholat. Kita itu malas melakukan sholat. Kita itu bosan dengan ritual-ritual yang sudah disyariatkan oleh agama. Padahal kita tahu iblis ini yang menjawab. Iblis dengan jujur menjawab kepada ahli hikmah bahwa ketika ada seseorang yang hendak melakukan sholat, maka badan iblis menjadi sakit panas, menjadi sakit demam. Ini coba dibayangkan. Jika seseorang itu malas sholat, apalagi tidak sholat, maka iblis terus menyertainya. Maka iblis terus kuat membentenginya. Maka iblis terus memberikan bisikan-bisikan daripada untuk melakukan atau mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang jelek yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita dan saudara-saudaraku semua dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga sholat kita agar iblis tidak mampu mendekati kita, karena dia sakit ketika melihat orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Tidak hanya itu, kata iblis, di samping tubuhnya itu diberikan sakit demam atau panas, tubuhnya iblis ya, yang ketika melihat orang hendak melakukan sholat, maka tubuhnya gemetar. Jadi disakit panas, kemudian tubuhnya juga menggigil gemetar. Bayangkan. Itu adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hendak mengerjakan sholat. Dan si iblis merasakan kesakitan yang luar biasa pada badannya, yaitu panas dan tubuhnya sangat gemetar.
Si ahli hikmah bertanya, kenapa kok bisa begitu? Ada apa? Ketika ada seseorang hendak sholat, kemudian si iblis badannya panas, badannya gemetar. Kenapa kok bisa begitu? Sebab si iblis menjawab, setiap seorang hamba yang bersujud kepada Allah satu kali saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 derajat. Jadi ketika ada seseorang atau hamba Allah bersujud kepada Allah 1 kali, maka Allah mengangkat derajatnya 1 kali. Kemudian bertanya kembali, jika seorang muslim itu berpuasa, menahan lapar, menahan nafsunya, menahan daripada kebiasaan-kebiasaan orang di waktu siang, bebas menikmati makanan, bebas menikmati minuman, bebas melakukan hal-hal yang tidak dilarang bagi orang-orang puasa, tetapi orang puasa dia mengekang daripada kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan berkata-kata dan lain sebagainya, kenikmatan suami istri dan lain sebagainya, banyak kenikmatan yang dilarang kepadanya. Maka ditanyakan kepada iblis tentang orang yang berpuasa, seorang muslim yang berpuasa itu bagaimana. Maka si iblis menjawab lagi dengan jujur, tubuhku terasa terikat sampai ia berbuka. Jadi kalau ada orang muslim itu gemar melakukan puasa, rutin melakukan puasa, maka yang namanya iblis itu badannya itu terikat, terbelenggu, tidak mampu bergerak sampai kembali si muslim yang berpuasa itu melakukan buka puasa. Coba bayangkan. Jadi iblis itu ternyata juga tidak mampu menggoda orang-orang yang sedang berpuasa. Untuk itulah saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai seorang muslim yang baik sepatutnya atau selayaknya untuk gemar membiasakan diri melakukan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali kepada iblis, jika ia berhaji, bertanya, bagaimana sih ketika ada orang berhaji, ya berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah. Ditanyakan kepada si ahli hikmah, kepada iblis, dan iblis dengan jujur menjawab, jika ada umat, jika ada seseorang atau muslim yang baik, kemudian bisa menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis seketika itu, aku seperti orang gila. Jadi kita bisa mengambil berbagai macam kesimpulan, mengambil berbagai macam hikmah, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang baik, yang taat kepada Allah, senantiasa diberikan spesifikasi, diberikan kekhususan. Apa? Yaitu keistimewaan-keistimewaan yang telah disampaikan iblis dengan jujur. Jadi kalau ada orang itu sedang berangkat haji, itu iblis menjadi gila, seperti orang gila. Bayangkan kalau orang gila saja bagaimana? Tidak bisa Pak. Tidak bisa menggoda,
tidak bisa juga memberikan manfaat. Ya, yang namanya iblis jelas memberikan mudarat. Kita bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang gila itu. Maka ketika ada orang yang berhaji, maka iblis itu seperti orang gila. Jadi ini ahli hikmah ini luar biasa. Dia berdialog dengan iblis begitu sangat panjang. Maka dia berkata lagi, bertanya lagi kepada iblis. Jika ia membaca Al-Quran, bagaimana jika seseorang muslim itu gemar membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran? Ini ditanyakan, bagaimana jika ada orang membaca Al-Quran? Maka kata iblis menjawab dengan jujur, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Bayangkan. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, ini yang namanya iblis seperti laksana timah yang sedang dibakar di bara api. Meleleh. Hancur lebur badannya itu. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan bahwa setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang taat ini menyakiti, menghancurkan, bahkan tidak bisa memberikan keberdayaan kepada si iblis. Kemudian ahli hikmah bertanya kembali, bagaimana jika ia bersedekah? Apa yang dijawab oleh iblis? Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah. Ketika ada orang melakukan sedekah, bersedekah, maka kata iblis itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Coba sekarang bayangkan, kalau kita manusia hidup, kemudian tubuh kita digergaji. Luar biasa sakitnya, luar biasa daripada kesakitan yang akan kita terima. Nah, ini terjadi kepada iblis. Tubuhnya itu kayak digeraji. Jadi, kalau ada orang yang suka bersedekah, ada orang gemar bersedekah, beramal, sodako, infak, dan macam-macam. Di jalan tentunya yang diridhoi oleh Allah. Maka orang itu sama seperti menggergaji yang namanya tubuh si iblis itu. Ditanyakan kepada si ahli hikmah, kepada iblis, kenapa bisa begitu? Mengapa kok bisa begitu? Ketika ada orang bersedekah, kamu seperti digergaji tubuh kamu. Terbelah yang namanya tubuh kamu. Kok bisa begitu? Iblis dengan jujur kembali menjawab, sebab sedekah atau sebab di dalam sedekah ada 4 keberuntungan baginya. Jadi di dalam sedekah itu ada 4 keberuntungan. 1, yaitu keberkahan dalam hartanya. Kemudian yang kedua, hidupnya disukai. Tentu saja orang yang banyak membantu orang, bersedekah, mengentaskan kesulitan saudaranya, tetangganya, temannya, tentu ia akan hidupnya disukai banyak orang, lebih-lebih disukai Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Terus kemudian keuntungan yang ketiga, sebab daripada sedekah itu adalah menjadi benteng, menjadi hijab antara diri orang yang bersedekah itu dengan
api neraka. Jadi orang yang gemar bersedekah itu sama dengan ia membentuk benteng, membangun benteng, yang mana benteng ini akan besok menghalangi dia untuk tidak bisa tersentuh yang namanya api neraka. Kemudian keuntungan yang keempat adalah bahwa segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Jadi orang yang gemar bersedekah, beramal, berinfak, ini sama saja dengan dirinya itu membersihkan atau menghapus yang namanya balak-balak, yang namanya musibah-musibah, bencana, dan lain sebagainya. Itu sama dengan dia hapus dengan jalan dia gemar bersedekah. Coba bayangkan, 4 keuntungan inilah di mana ketika ada orang bersedekah, maka tubuh iblis seperti digergaji dan terbelah. Karena orang yang bersedekah mempunyai 4 keuntungan yang luar biasa, yaitu pertama, hartanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidupnya disukai banyak orang, disukai Allah dan disukai para malaikat Allah. Dan yang ketiga, sedekah itu menjadi hijab, menjadi benteng seseorang dengan api neraka. Dan yang keempat, maka musibah-musibah balak bencana itu akan dijauhkan dari dirinya. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun berada. Kemudian si ahli hikmah ini bertanya lagi kepada si iblis tentang tubuhnya, tubuh iblis. Wahai si iblis, apa yang bisa melelehkan tubuhmu? Maka si iblis menjawab, taubatnya orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang bertaubat kepada Allah, ada orang habis melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, yang mana dosa dan kesalahannya itu menghantarkan dirinya pada penyesalan, pada rasa bersalah, dan kemudian bertobat kepada Allah, maka ketika ada seseorang melakukan kesalahan dan cepat-cepat bertobat kepada Allah, maka tubuh iblis itu meleleh. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali kepada si iblis, kemudian apa yang dapat membakar hatimu? Apa yang dapat membakar hatinya si iblis ini? Yaitu jika ada seseorang atau muslim atau hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, dia sedang membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka tubuh iblis itu, hatinya si iblis itu terbakar. Jadi hatinya, untuk membakar hatinya si iblis itu, kita banyak membaca istighfar di waktu siang maupun di waktu malam hari. Kemudian si ahli hikmah bertanya kembali kepada si iblis, apa yang bisa mencoreng wajahmu? Apa yang bisa mencoreng wajahmu? Artinya kalau mencoreng berarti kan merasa terhina. Kalau seseorang kan ya wajahnya dipenuhi dengan keburukan, jadi wajahnya semakin buruk, merasa terhina. Ya. Ini ditanyakan kepada si ahli hikmah.
Apa yang bisa mencoreng wajahmu, wahai si iblis? Si iblis menjawab, sedekah secara diam-diam. Kalau tadi sedekah itu bisa menggergaji dan membelah tubuh iblis, tapi kalau sedekah kita itu kita lakukan secara diam-diam atau tidak diketahui orang lain atau tersembunyi dari pandangan orang, yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekah yang dilakukan dengan diam-diam ini, kata si iblis, adalah mampu mencoreng, menghinakan wajahku. Itu pengakuan si iblis yang jujur kepada si ahli hikmah. Kemudian si ahli hikmah terus bertanya kepada si iblis, apa yang menusuk matamu? Jadi perbuatan apa, amalan apa yang bisa menusuk mata si iblis ini atau membutahkannya? Pandangannya ini menjadi buta karena apa? Tertusuk. Bayangkan kalau mata kita ditusuk, kemudian mata kita buta, maka dunia yang hingar-bingar ini, dunia yang terang benderang ini akan terasa gelap dan kita tidak mampu melakukan banyak hal karena pandangan kita yang buta. Nah, ditanyakan kepada si iblis itu, apa yang bisa menusuk matamu? Si iblis menjawab, sholat fajar. Maka dari itu, hadirin saudara-saudaraku, dimanapun yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga sholat. Terus meningkatkan penjagaan kita kepada sholat, terutama sholat fajar, ya, terutama sholat subuh. Lebih-lebih kita lakukan, bisa berjamaah di masjid atau tidak bisa di masjid, jamaah di musola atau di rumah. Yang penting kita bisa menjaga daripada sholat fajar ini. Karena sholat fajar, kata si iblis, itulah yang mampu menusuk mataku. Jadi semakin banyak amalan-amalan soleh yang kita lakukan, maka iblis itu akan kesulitan untuk bisa menggoda kita, untuk bisa menjerumuskan kita ke jalan sesat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanyakan lagi kepada si ahli hikmah, apa yang bisa memukul kepalamu, wahai si iblis? Jadi bagaimana atau amalan pekerjaan apa yang kepalanya iblis itu terkena pukulan terus, dipukul terus. Coba sekarang kepala kita kemudian dipukuli oleh orang lain. Tentu kita bisa terluka, merasakan sakit yang luar biasa, atau bahkan kita secepat itu akan meninggal karena rasa sakit akibat pukulan di kepala kita itu. Maka amalan yang bisa memukul-mukul kepala iblis adalah ketika engkau sedang sholat berjamaah. Ketika kita mendirikan, menegakkan sholat jamaah dengan betul-betul. Sholat kita selalu berjamaah, maka kita sama saja dengan memukul kepala iblis. Karena kita setiap hari ini adalah berperang dengan iblis yang nyata, yang telah dilaknat oleh Allah. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan amal soleh, kita itu mempersiapkan diri kita, mempersenjatai diri kita untuk bisa bertempur dan memenangkan pertempuran dengan iblis laknatullah alaih.
Kemudian ditanyakan lagi kepada si iblis oleh ahli hikmah, apa yang paling mengganggu? Apa yang mengganggu dirimu? Kita bisa bayangkan hidup itu kalau terganggu, tentu tidak tenang. Melakukan apapun tidak nyaman, tidak enak. Ini ditanyakan kepada si ahli hikmah, kepada iblis. Apa yang bisa mengganggumu? Iblis menjawab, majelis para ulama. Jadi ketika kita rajin datang di majelis-majelisnya para ulama, duduk-duduk di majelisnya para ulama, menimba ilmu dengan para ulama, sering berkumpul-kumpul di majelisnya para ulama, maka itu sama saja dengan kita mengganggu kehidupannya si iblis. Iblis merasa terganggu, iblis merasa tidak tenang, iblis merasa dirinya tidak nyaman ketika ada di antara kita sedang duduk-duduk di majelisnya para ulama. Kemudian si ahli hikmah berganti berkata, bertanya tentang perbuatan atau keseharian daripada si iblis. Pertama yang ditanyakan oleh si ahli hikmah adalah bagaimana cara makan. Jadi si ahli hikmah bertanya, makan kamu bagaimana? Iblis menjawab, dengan tangan kiriku. Jadi makannya iblis, makannya setan itu selalu pakai tangan kiri. Kalau kita kan pakainya tangan kanan. Kadang mohon maaf, kita makan itu kadang keduanya dipakai. Tangan kiri juga pakai, tangan kanan juga pakai. Yang kanan pegang sendok, yang kiri pegang kerupuk. Yang kanan pegang makanan, yang kiri pegang minuman. Jadi berjalan keduanya. Perbuatan yang baik diiringi dengan perbuatan yang jelek. Ini tidak boleh mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan yang buruk. Karena apa? Memakan dengan pakai tangan kiri ini adalah kebiasaan daripada iblis. Kita kan sering melihat di rumah-rumah makan atau di jamuan-jamuan. Itu sering kita melihat bahwa tangan kanan memuluk makanan, tangan kiri memegang kerupuk, memegang lalapan dan macam sebagainya. Ini berjalan keduanya. Sering kita lihat semacam itu. Kita tidak menyadari bahwa hal-hal semacam itu adalah perbuatan daripada iblis laknatullah alaih. Kemudian ditanyakan lagi, siapa temanmu wahai iblis? Si ahli hikmah berkata, temanmu itu siapa iblis? Maka iblis menjawab, pemakan riba. Jadi orang-orang yang pekerjaannya menggandakan uang, kata guyonannya orang-orang Jawa itu, ngutangi sak dom, balik sak cagak. Cagak itu yang listrik. Jadi menggandakan uang, memperanak-pinakkan uang. Kita mengutangkan kepada saudara kita, ya, misalnya uang 1 juta, 1 tahun kembali 2 juta, kalau 2 tahun kembali 3 juta, dan seterusnya. Ini namanya riba, mengambil keuntungan daripada apa yang sudah kita berikan kepada orang lain atau kepada siapa saja. Ini tidak boleh. Ini orang yang sering melakukan riba, berarti dia senantiasa berteman dengan iblis laknatullah. Terus apa bedanya? Bedanya apa? Si tukang riba
dengan iblis. Tidak ada bedanya. Karena apa? Teman. Teman berarti apa? Serupa. Atau sepakat, atau setuju, atau segolongan. Maka jangan pernah kita mengambil keuntungan dari sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian si ahli hikmah bertanya lagi, siapa sahabatmu? Kalau tadi siapa temanmu, yaitu pemakan riba, kemudian siapa sahabatmu? Iblis menjawab, pezina. Sahabat berarti orang yang lebih di atas teman. Karena sahabat ini kita memahami adalah orang-orang yang sangat dekat. Orang-orang yang mengerti ketika kita tertimpa musibah. Orang yang selalu hadir menemani kita dalam suka dan duka dan lain sebagainya. Begitu sangat kedekatannya ya antara iblis dengan sahabatnya, yaitu orang-orang yang suka berzina. Jadi kalau kita, naudzubillah, jangan sampai tergolong daripada sahabat iblis. Karena apa? Suka melakukan zina. Kemudian ditanyakan lagi kepada si ahli hikmah, kepada iblis, siapa itu yang namanya teman tidurmu? Teman tidur. Kalau kita di dunia ini tidur sendirian, gak enak. Gak ada teman, gak enak. Maka hati-hati. Kalau kita itu suka mabuk. Jadi orang yang pemabuk, dia adalah teman tidurnya iblis. Jadi orang-orang yang suka bermabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan sebangsa daripada barang-barang yang bisa memabukkan kita, menghilangkan akal kita, menghilangkan yang namanya berpikir yang sehat, itu kita menjadi teman tidur daripada iblis laknatullah alaih. Kemudian ditanyakan lagi, siapa tamumu? Iblis menjawab, pencuri. Jadi diibaratkan orang yang suka mencuri, ya, mengambil hak orang lain, ya. Kadang kita enggak. Kita tidak mencuri terang-terangan barang orang lain, tetapi kita berkorupsi. Kita melakukan hal-hal yang sama dengan merampas hak orang lain. Ya, itu sama. Kadang kalau pencuri, ya, barang-barang kecil hukumannya segini-segini. Kalau sudah tingkatan korupsi hanya segitu-segitu hukumannya. Ya, padahal luar biasa. Nah, tamu daripada iblis adalah orang-orang yang suka mencuri, merampas hak-hak atau harta orang lain. Itu dia selalu menjadi tamunya iblis. Coba dibayangkan. Dia selalu, berarti dia selalu berkunjung ke rumahnya iblis. Dia selalu bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan iblis. Padahal iblis ini dan bala tentaranya harus dijauhi. Tapi dia enggak bertamu. Karena apa? Dia pekerjaannya, dia profesinya selalu merampas hak orang lain atau mencuri sebagai seorang pencuri. Kemudian siapa utusanmu, ditanyakan oleh si ahli hikmah kepada iblis. Siapa utusanmu? Si iblis menjawab,
tukang sihir dan dukun. Itu utusan saya. Jadi kita itu hati-hati. Jangan sering-sering. Bahkan jangan tidak diperbolehkan. Mengutarakan, memohon bantuan kepada tukang-tukang dukun. Kadang dukun itu guru saya sering dawuh, banyak salahnya. Banyak salahnya. Satu saja yang benar. Misalnya ada 100, yang benar cuma 1. Kadang kita kan sering terlena. Kita datang ke rumahnya dukun, mau minta bantuan. Kadang kita masih di luar, kayak dukun itu sudah tahu. Kamu kesini bermaksud ini, tujuan kamu ini, karena kamu sedang dialami musibah seperti ini nih. Kok tahu, Mbah? Kok tahu? Padahal sebenarnya tidak tahu dukun itu. Apa? Ada yang membantu. Ya. Siapa? Ya iblis-iblis ini yang membantu. Kayak dia waskito, kayak dia tahu daripada apa yang menjadi persoalan kita. Itu hanya pancingan-pancingan. Kemudian memberikan syarat, terus kamu nanti kembali lagi, kalau kembali lagi. Akhirnya menyengsarakan. Karena apa? Menipu dengan jalan yang halus.